Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba ya bikin long run. Jadi bikin dari awal sampai akhir dari sebuah produk kaos ya. Jadi sebagai background saat ini saya coba untuk bikin kaos oleh-oleh Kota Malang, khususnya yang bertemakan kampus-kampus gitu ya. Jadi di Malang saya melihat ada potensi bahwa saya sendiri ketika ke kota lain gitu ya, atau lagi ke kampus di mana saya pernah studi di kota lain, saya ingin bisa dapat oleh-oleh gitu, itu kaos atau apa yang bisa saya berikan kepada orang tua saya gitu ya, sehingga orang tua saya tahu di mana saya belajar gitu. Dan saya juga melihat ada kebanggaan sebetulnya dari orang tua gitu untuk bisa menunjukkan anak saya kuliah di sini loh, anak saya kuliah di situ gitu ya. Dan di saat yang sama, saya juga pernah berada di luar kota bersama rekan-rekan lainnya, dan beberapa rekan mencari hunting kaos itu sebagai bukti bahwa mereka pernah di sana. Namun, yang saya lihat dari semua pilihan kaos itu, kebanyakan hanya tulisan saja, tidak ada cerita di dalamnya. Hanya tulisan kota Bandung misalnya, atau kota Kupang gitu ya. Tapi tidak merepresentasikan apa sih esensi yang ada di kota itu. Nah, dari sini saya coba untuk bikin ikon wisata, ikon destinasi, sama ikon sejarah gitu ya. Dan satu lagi juga tentang kampus-kampus, bahwa di Malang itu banyak kampus-kampus. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah bikin kaos ya dari produk Erchen Merch ya. Anda bisa lihat IG-nya. Di situ ada dua kampus yang sudah saya bikin, kampus UM dan gedung Rektorat UB. Nah, sekarang saya akan coba bikin untuk Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kita mulai ya dari Universitas Muhammadiyah ya. Gedung seperti ini. Nah, ini bisa Anda bisa kopas atau Anda bisa screenshot kemudian dipaste di tempat yang memang ingin digambar di situ ya. Mengingat di sini kurangnya literasi visual ya, kalau Anda lihat sedikit sekali. Kita juga nggak tahu bawahnya seperti apa gitu ya, pintu bawahnya, jadi nggak kelihatan gitu. Nah, ini pun kelihatan tapi jauh gitu ya. Makanya ada satu trik yang saya gunakan, itu saya menggunakan lewat map gitu ya. Atau salah mengartikan gitu ya. Nah, di sini ini ada 166 foto gitu ya. Nah, coba kita klik, kita lihat. Nah, ini dari sini kita sudah bisa tahu nih bawahnya ya. Tapi kita butuh yang lebih detail lagi. Nah, ini dari sini kita sudah bisa lihat nih. Ini sampai Anda menemukan bagian bawah ya. Ini kita sudah tampak agak jauh. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah ini bagian bawah nih, sudah mulai kelihatan ya. Oke, jadi dari bawah sampai ke atas dia tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi dari sini kita bisa langsung masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu Anda buka ini ya. Setelah dikopas banyak di sini, saya juga bikin long run ya. Jadi ini ada sudah saya bikin. Jadi saya bikin circle-nya dulu. Nah, ini contoh yang sudah saya bikin jadi ya. Jadi saya bikin circle-nya dulu, kemudian saya mulai bikin struktur dari bangunan tadi. Jadi kalau kita lihat tadi kan ada beberapa lantai gitu ya. Beberapa lantai tinggal dikopas dulu. Saya mulai dari bagian utama di tengah gitu ya. Kemudian ada 4 tiang tadi ya. 4 tiang itu tinggal kopas, disesuaikan, dan tidak lupa juga ya tadi di setiap lantai balkoninya itu sebenarnya ada tumbuhan dan ada genteng gitu ya, seperti kanopi. Nah, kita bisa tambahkan seperti itu. Ini pagar pembatasnya ya, kita bisa kopas seperti ini. Oke, jadi ini sharing kalau saya bikin gitu ya. Mungkin Anda atau rekan-rekan yang lain punya cara yang bisa lebih cepat gitu ya. Anda bisa bantu berikan saran dan masukan dari komen di video ini ya, sehingga nanti rekan-rekan lain yang ingin nonton gimana sih caranya bikin gitu ya, itu juga dapat masukan dari Anda juga gitu ya, sehingga sama-sama memberikan manfaat. Nah, gitu ya. Kemudian masuk dari lift ya, kalau tidak salah itu gedung kaca di sebelahnya.
tetap ikut lihat ya. Jadi saya tidak men-tracing ya, karena kalau tracing tidak ada gambar yang betul-betul dari depan. Jadi kita bikin imajinasi sendiri aja ya, bahwa oh kira-kira seperti itu ya, seperti ini. Kemudian di sampingnya ada bangunannya lagi dengan lantai yang sama, ada kanopinya lagi gitu ya. Kemudian ada bagian lagi ya, kita bikin gentengnya nanti tinggal di mirror. Nah seperti itu mirrornya, sehingga kita hanya sekali kerja yang bagian kiri sama dan kanan karena memang bentuknya sama, kita tinggal bikin mirror itu kayak kaca gitu ya, kopas yang kanan dikopas ke kiri karena presisinya sama gitu ya. Nah ketika gedung sudah jadi, sekarang kita tinggal bikin elemennya ya. Kalau Anda lihat di bagian samping itu dia agak isometrik gitu ya. Kali ini kita betul-betul dari depan, kita bisa manfaatkan aset yang sudah ada dari gedung M itu. Saya bikin daun-daunnya, dan karena di realnya sendiri banyak tanaman gitu ya, dan tanamannya nggak harus persis gitu ya, yang penting menunjukkan kalau bagian bawah itu tertutup entah itu tumbuhan atau pohon gitu ya. Dan yang menarik juga ada pagar di situ, pagar di depan gedung ini yang ikonik sederhana gitu ya. Dan kalau dilihat tadi juga ada orang duduk di situ, ada foto orang duduk di sana. Jadi kita bikin sama tekniknya ya, kita bikin mirroring, jadi satu sisi aja, nanti sisi sebelahnya tinggal di kopas gitu ya, dan di mirror. Nah ini jembatan tadi ya, jembatan kita coba bikin sama, saya tidak perlu detail sebetulnya ya, karena ketika saya coba detail dia terlalu rekat gitu ya antara lain satu dan lain-lainnya yang lainnya, dan saya khawatir ketika nanti proses produksi sablon, karena saya masih pakai teknik produksi sablon yang klasik ya, sehingga ketika semakin lengkap khawatirnya nanti cetakannya akan bermasalah gitu ya. Nah ini sebenarnya ada bagian kolamnya gitu ya. Kalau terlalu detail mungkin nanti akan susah gitu ya, jadi saya cuma bikin gimana untuk representatif aja gitu ya, biar dia tetap kebayang bahwa itu adalah bagian kolamnya. Nah kemudian setelah di bagian kolam itu Anda akan lihat ya, kita bisa mulai membuat detailnya di situ. Ada kolam, ada itu pohon, dan kalau saya lihat ini agak terlalu besar ya, ternyata bangunan sampai keluar dari circle-nya, tapi nggak apa-apa, kita coba akali bikin tricky gitu ya, biar tetap estetis. Nah di sini saya bikin tangganya, nggak tahu apakah betul ada tangga apa enggak ya, tapi ini hanya imajinasi saya gitu, karena belum pernah langsung ke sana. Dari dulu pernah sih waktu kecil gitu ya, karena ada kakak dari saudara gitu ya di sana, tapi mungkin juga sudah lupa gitu. Jadi saya lebih banyak bikin imajinasi dari gambar yang sudah ada. Nah, ini kita bikin sedikit detail gentengnya gitu ya, terus kita bikin untuk mengisi atasnya itu sempat bingung apa ya diisi atasnya ya, tapi karena saya lihat Universitas Muhammadiyah itu ada Muhammadiyahnya sendiri kan ada elemen matahari bersinar gitu ya, kalau di filmnya adalah sang pencerah gitu ya. Jadi saya coba bikin elemen matahari ini, matahari yang dengan garis-garis itu gitu ya, sehingga dari sini kita bisa coba. Nah seperti itu. Nah, tentunya nanti Anda bisa melakukan penyesuaian ya, ada bagian atas yang kosong, bawah yang kosong. Saya sendiri juga trial and error gitu ya, sampai akhirnya jadi seperti ini. Cuman ada kendalanya, dia warnanya kurang jelas, akhirnya saya bikin seperti ini dengan elemen yang mengelilingi gitu ya, jadi seperti mantra gitu ya. Dan hasil akhirnya saya coba pakai warna hijau dan biru, karena saya sementara ya dari satu rekan di sana bahwa ada istilah-istilah alamat merah, kampus putih gitu ya. Tapi dari situ semua saya coba tetap pertahankan elemen visual dari Muhammadiyah itu sendiri.